Jadi aman. Wah, mukanya asem. Foto legendaris itu dari tahun 98. They are too public for comfort. Sekarang mereka malah minta maaf ke Indonesia. Karena dia nggak bisa minjemin duit. Nggak bisa dapat bunga dong mereka tuh. Mereka takut kalau pengaruh Cina makin kuat di Indonesia. Diversifikasi ke pasar Cina, mereka mau dengan bunga murah. Guys, kalian ingat gak sih foto ini? Ini tahun 98 saat bangsa dipaksa menunduk di depan IMF. Ya, tapi hari ini guys, aku sebagai bule melihat pemandangan yang 180 derajat berbeda. Menteri Keuangan Pak Purbaya, dia membuat bankir barat kayaknya kena mental, ya, dan muka mereka mendadak asam. Indonesia lebih bagus dibanding negara-negara lain relatif. Karena kita sudah melakukan reformasi. Dan bukan cuma itu guys, karena Pak Purbaya dia bahkan pakai kartu Cina untuk bikin para investor barat gemetar. Jadi apakah Indonesia sekarang udah resmi jadi gigacat ekonomi dunia? Gigacat yang gak bisa lagi disetir para big brothers dari barat. Yuk kita bahas. Siap guys? Let's go! Ada yang bilang pertumbuhan kita cuma 4,7% itu World Bank kan ya. Begitu ketemu sana, dia minta maaf loh. Itu minta maaf, ada wartawan ya. Dia minta maaf ambilin forecastnya karena belum dipublish sebelum diskusi dengan bos pengajar di sana. Jadi guys, bayangin lembaga sebesar World Bank, lembaga itu biasanya ngatur-ngatur negara lain. Sekarang mereka malah minta maaf ke Indonesia. Mereka salah prediksi ya, dan Pak Pur dia cuma ketawa santai. Jadi Cina marah, kita nggak marah, cuma saya bilang ya lo forecastnya terlalu rendah. Jadi gimana, kita revisi nggak? Nggak usah, saya akan buktikan bahwa kamu salah. Dia ketawa, ya saya doakan juga katanya. Jadi guys, tentang foto legendaris itu dari tahun 98. Di foto itu Direktur IMF dia berdiri sombong ya di depan Pak Harto. Aku masih ingat nama direktur itu, Michel Camdessus. Dan itu momen guys yang tentu aja yang bikin hati orang Indonesia perih selama puluhan tahun. Tapi sekarang roda berputar. Pak Purbaya dia membalaskan dendam sejarah itu dengan cara yang paling elegan ya. Dia pakai data. Sekarang bukan Indonesia yang nunduk, tapi mereka yang minta maaf. Jadi the ghost of 1998 is gone officially. Kenapa saya berani ngomong gitu? Karena kita sudah melakukan reformasi terus menerus di Kementerian Keuangan dan di tempat lain juga. Jadi saya bilang ke mereka, kenapa Indonesia lebih bagus dibanding negara-negara lain relatif? Karena kita sudah melakukan reformasi sebelum pergolakan di global itu terjadi. Ya, jadi Menteri Keuangan dia bangga karena Indonesia udah sedia payung ya sebelum hujan. Dan pas negara-negara lain mereka kaget, kena krisis, kena perang, fondasi ekonomi Indonesia udah kuat. Sebelum perang kita udah perbaikan ekonominya di sini, reformasi di pajak, bea cukai dan lain-lain sehingga kondisi APBN kita kuat. Jadi itu yang bisa jaga terus ke depan. Banyak orang asing atau big brothers di barat sana. Dalam konteks geopolitik, Big Brother merujuk pada negara kuat yang memberikan keamanan, dukungan ekonomi, atau bimbingan politik kepada negara-negara yang lebih kecil dan kurang kuat. Mereka sok pinter ngajarin negara lain. Kamu harus ini, kamu harus itu. Mereka ngajarin cara ngelola negara. Tapi faktanya apa? Indonesia justru jadi murid yang lebih pinter dari gurunya. Ya, Indonesia melakukan structural reform ya pas mereka lagi asik tidur. Dan sekarang mereka yang harus belajar ke Jakarta, bukan sebaliknya. Jadi World Bank dan IMF nawarin pinjaman dua-duanya tuh. Saya punya uang 30 sampai 40 miliar dolar, 25 sampai 30 miliar dolar.
Kalau kamu mau pakai boleh katanya. Itu dibagi untuk beberapa negara yang butuhkan nanti katanya. Wah, banyak juga. Saya bilang sama dia, sekarang saya belum butuh karena saya sendiri punya persediaan hampir 25 miliar dolar untuk negara kita sendiri. Jadi aman. Wah, mukanya asem karena dia nggak bisa minjemin duit, nggak bisa dapat bunga tuh mereka tuh. Jadi IMF itu tuh mereka nawarin utang puluhan miliar dolar ya, tapi ditolak mentah-mentah karena Indonesia punya duit sendiri. Dan Pak Purbaya bilang muka mereka langsung asem gara-gara nggak bisa dapat bunga dari Indonesia. Dan ini guys favorit aku ya, karena aku bisa bayangin wajah mereka, wajah bankir itu mungkin lebih asam dari jeruk nipis ya. Jadi mereka datang bawa tas isi utang ya, dan mereka berharap dapat untung gede dari Indonesia, dapat bunga ya, tapi malah mereka dapat apa? Ya, dapat pintu tertutup. Dan di dunia perbankan momen ini namanya distrust. Tapi aku pikir untuk Indonesia ini namanya kemenangan mutlak. Karena gue ancam dikit-dikit. Ya kalau nggak mau ya kita coba diversifikasi ke pasar Cina. Mereka mau dengan bunga murah. Jadi mereka semangat masuk lagi sini yang di luar Cina ya. Jadi Pak Purbaya dia sebenarnya mainnya cerdik banget. Dia kasih dua pilihan ke investor barat. Ya, kalau kalian guys ribet, kalau kalian ragu sama Indonesia, ya udah aku kerja sama Cina aja. Mereka bunganya lebih murah. Dan begitu dengar itu, investor barat langsung panik. Ya, mereka balik lagi ke Indonesia. Ini guys yang aku sebut masterclass diplomasi. Indonesia nggak mau jadi pion. Dan Menteri Keuangan tentu aja dia tahu banget kalau Barat mereka itu tuh mereka takut kalau pengaruh Cina makin kuat di Indonesia. Jadi dia pakai kartu Cina itu buat nakutin mereka ya. Mantap banget. Kalau ribut luar, jangan ikut ribut. Tapi gue lihat si Ferry ya. Senjata kita, data, eksekusi itu bukti. Jadi saya bilang juga nanti waktu itu ke S&P, dia akan kesini Juni. Juni itu bukan untuk merubah lagi outlook kita, hanya untuk diskusi aja katanya, melihat kamu langkahnya betul apa enggak. Karena dia bilang rating kita sampai 2 tahun ke depan aman. Saya nggak berapa ngerti itu, tapi dia ngomong itu. Dia nanya gini ke saya, kamu ngerti nggak apa yang saya ucapkan barusan? Nggak, saya nggak ngerti. Coba tolong jelaskan. Artinya sampai 2 tahun ke depan kita tidak akan merubah rating. Jadi guys, melihat pidato Menteri Keuangan Pak Purbaya tadi, aku jadi teringat sebuah peribahasa di budayaku. Kami sering bilang banyak air telah mengalir di bawah jembatan. Artinya guys, banyak waktu telah berlalu dan semuanya udah berubah. Dulu jembatan itu mungkin goyah dan Indonesia harus minta tolong Big Brothers itu dari Barat ya untuk menyeberang. Tapi sekarang jembatan ekonomi Indonesia udah kokoh, fondasinya kuat guys. Dan air yang mengalir di bawahnya adalah air kedaulatan guys. Terima kasih udah nongkrong bareng aku, bareng Romsov. Jangan lupa like, share, dan subscribe to the channel. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Paka-paka.